Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Tuzkaronisa dari kelas 1B Akuntansi dengan NIM 1251383800018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Langsung kita mulai aja. Baik, langsung kita mulai aja ujian akhir semester Matematika, Ekonomi, Bisnis. Untuk soal pertama, yaitu diketahui pertumbuhan penjualan diidentifikasi dengan persamaan Y sama dengan Q2 min Q ditambah 4 dengan Y dalam rupiah dan Q dalam satuan unit. Tentukan tingkat penjualan produk tersebut pada kuantitasnya sebesar 10 unit. Jadi, cara jawabannya itu persamaannya ini kita tulis ulang. Q2 dikurang Q ditambah P. Karena disuruh cari tingkat penjualan produk, jadi kita tinggal masukin aja kuantitas 10 ini ke dalam fungsi persamaan yang sudah diberikan. Jadi 10 pangkat 2 dikurang 10 karena ini Q ditambah 4, terus lalu kita tolin aja jadi 100 dikurang 10 ditambah 4 hingga hasil Y atau tingkat penjualan produknya itu sebesar Rp94. Lanjut nomor 2, bila kepuasan total dari seorang konsumen dapat dinyatakan dalam rupiah dan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejenis barang tersebut ditunjukkan oleh persamaannya. Ini TU sama dengan 80 Q dikurang 0,8 Q pangkat 2 dan ditanyakan untuk memperoleh kepuasan total yang maksimum, maka jumlah barang yang akan dibeli itu kuantitinya ditanyakan bila tingkat harganya pada 16 per unit dan pada tingkat pembelian 16 ini berapa total kepuasan yang diperoleh konsumen. Jadi kita mulai aja. Untuk mencari MU atau marginal utility-nya itu menggunakan TU aksen atau turunan dari TU itu sebesar jadi 80 Q turun 80 Q dikurang 0,8 Q pangkat 2 turunannya jadi 80 dikurang 1,6 Q. 1,6 Q ini didapatkan dari 0,8 dikali 2. 1,6 Q-nya jadi 1 karena 2 dikurang 1. Jadi ini untuk persamaan MU-nya. Lalu kita gunakan ini, MU sama dengan P. Kita tulis aja tadi persamaan MU yang kita cari, masukkan ke sini. Dan P-nya juga kan sudah ditanyakan pada harga 16 kita masukkan. Lalu kita pindah ruaskan 16 ke depan dan 1,6 Q-nya pindah ke belakang. Jadi 80 kurang 16 jadi 64 sama dengan 1,6 Q. Lalu untuk kita mencari Q, berarti 1,6-nya kita pindah ruaskan jadi dibagi. Jadi 64 dibagi 1,6 sama dengan Q-nya itu sebesar 40. Kita sudah ketahui Q-nya 40. Dan untuk ditanya soal selanjutnya itu berapa total kepuasan diperoleh konsumen saat harganya 16, itu bisa kita masukin aja kuantiti yang udah kita cari ini ke persamaan TU yang dari soal tadi, yang ini 80 Q dikurang 0,8 Q pangkat 2. Jadi kita masukin kuantitinya sebesar 40, di sini 40 dan 40 pangkat 2 hingga hasilnya 3200 dikurang 1280 hingga total kepuasannya konsumen itu 1920 untuk nomor 2. Untuk nomor 3, selanjutnya itu fungsi permintaan seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 100 dikurang 25 Q, di mana P menunjukkan harga dan Q menunjukkan jumlah barang yang diminta. Dan ditanya berapakah elastisitas permintaannya bila kuantitasnya sebesar 20, price-nya sebesar 50. Oke, kita jawab dulu. Untuk sebelum kita ke soal A dan B, kita cari dulu untuk fungsi persamaan dari kuantitasnya. Ini kan kita didapatkan itu fungsi persamaan price-nya ya, 100 dikurang 25 Q. Nah, kita ubah untuk mencari fungsi persamaan Q-nya itu tinggal dibalik. 25 Q kita kedepankan, ini 100 di sini, P-nya dipindahkan berarti ke belakang jadi min. Nah, karena ini 25 Q, untuk biar Q-nya saja, jadi ini 100, 25 kita pindah ke belakang. Jadi 100 dibagi 25 hasil 4, ini kita anggapkan 1, P-nya itu 1 dibagi 25 hasil itu 0,04 T. Jadi untuk fungsi persamaan Q itu sebesar ini, 4 dikurang 0,04 T. Nah, kita bisa cari untuk ini Q turunannya atau Q aksennya untuk
delta Q per delta P, di mana turunan dari fungsi persamaan Q ini 4 dikurang 0,04 P, kita turunkan jadi min 0,04 P. Ini untuk bisa digunakan untuk di delta Q per delta P atau nilai delta Q per delta P. Nah, langsung kita masuk ke soal yang A. Kita disuruh cari elastisitas bila kuantitasnya sebesar 20. Nah, rumus elastisitas itu kan delta Q per delta P dikali P per Q, price dibagi quantity. Nah, tadi delta Q per delta P itu kita udah ketahui sebesar min 0,04. Kita masukkan saja berarti, dan price-nya itu menggunakan persamaan yang tadi, yang di soal ini 100 dikurang 25 Q dan kuantitinya. Nah, lalu kita masukkan saja nih kuantitinya karena kan diminta bila kuantitinya sebesar 20. Jadi kita masukkan ini jadi 25 dikali 20, ini per 20 hingga hasilnya sebesar min 0,04 dikurang 20 hingga elastisitasnya kita dapatkan sebesar 0,8 atau yang artinya itu tidak elastis. Nah, selanjutnya untuk nomor yang B itu dicari berapa elastisitasnya jika harganya sebesar 50. Sama seperti sebelumnya menggunakan rumus delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q per delta P yang sudah diketahui sama juga kita gunakan min 0,04. Oke, price-nya karena yang dicari price, jadi ini price per quantity. Nah, quantity ini kita menggunakan persamaan, fungsi persamaan sudah kita cari di awal tadi. Itu 4 dikurang 0,04 P. Oke, terus kita masukkan saja harganya sebesar 50. Kita masukkan di price-nya. Ini 50 dan ini 50. Hingga hasilnya elastisitasnya sebesar 1 atau min 1 ya. Yang artinya itu uniter elastis. Nah, untuk nomor 4 selanjutnya, diketahui fungsi pendapatan marginalnya MR itu 150 dikurang 5Q, dan biaya marginalnya fungsinya itu MC-nya 30 ditambah 3Q. Yang diminta tentukan fungsi pendapatan total TR, kita cari yang A dulu. Nah, untuk pendapatan total TR itu kan menggunakan integral. Jadi di mana integral MR, karena kita mau cari TR, kita menggunakan fungsi MR yang ini ya. Jadi integral MR dq, kita masukkan nih MR tadi sebesar 150 dikurang 5Q dikali dq, dimana ini 150 jadi 150 Q dan 5Q-nya itu menjadi 2,5Q pangkat 2. Dari mana 2,5Q pangkat 2 itu dari 5 dibagi 1 tambah I, karena jumlah Q-nya 1 jadi 1 tambah 1, dan Q-nya itu 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 2,5 Q pangkat 2, atau hasil akhirnya itu karena C-nya 0, kita bisa anggap saja di 150 Q dikurang 2,5 Q pangkat 2. Itu untuk jawaban yang A. Selanjutnya, untuk yang B, yang ditanyakan itu tentukan fungsi biaya total atau TC jika biaya tetapnya sebesar 500. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan sama seperti sebelumnya, menggunakan cara dan rumus yang sama, tapi karena kita dicari TC, kita menggunakan fungsi MC, di mana 30 tambah 3Q. Langsung kita masukkan saja jadi integral MC 30 tambah 3Q hingga hasilnya 30Q ditambah 1,5Q pangkat 2 tambah C. Nah, ini kan untuk fungsi TC-nya. Nah, karena kan ditanyakan jika biaya tetapnya 500. Nah, biaya tetap 500 ini disebutnya C atau cos. Jadi kita masukin aja nih 500 ke cos ini atau C ini. Jadi ini deh hasil akhirnya 30Q ditambah 1,5Q pangkat 2 ditambah 500. Ini untuk hasil nomor yang B. Lanjut, untuk yang C, di soal itu tentukan fungsi keuntungan total atau V-nya ini. Nah, untuk total keuntungan, itu kita menggunakan rumus TR dikurang TC. Nah, kita masukkan saja persamaan yang tadi setelah kita cari, yang untuk TR kan 150Q, dikurang 2,5Q pangkat 2. Berarti ini kan dikurang nih ya, karena kan rumusnya kurang. Persamaan TC-nya 30Q ditambah 1,5Q pangkat 2 tambah 500. Nah, kita jumlahkan saja 150Q ini dikurang 30 lagi dari 20, ini 2,5Q min 2,5Q pangkat 2 dikurang 1,5Q pangkat 2, jadi hasil 4Q pangkat 2. Nah, ini kan 500 nggak ada pasangannya, jadi kita turunin aja langsung 500. Jadi
Untuk yang C kita dapatkan fungsi keuntungan itu sebesar 120 Q dikurang 4 Q pangkat 2 dikurang 500. Nah, untuk nomor 5, ini untuk bab bagian matriks. Ini saya menggunakan cara yang pertama, yaitu untuk soalnya selesaikan sistem persamaan berikut ini. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Kita menggunakan yang pertama determinan A, di mana determinan A di mana ini X-nya itu nilainya 1, 2X-nya jadi 2, 3X jadi 3, terus ini min 3Y jadi 3, ini 3 jadi 3, terus ini 2Y jadi min 2. Ini Z karena nilainya 1 jadi 1, ini min Z jadi min 1, dan ini min 2Z jadi min 2. Untuk determinan A, ini kita tulis ulang nih dua baris ini ke samping seperti ini kalau saya nulisnya. Itu langsung aja kita total ini 1 dikali 3 dikali min 2, hasilnya itu min 6 nih yang atas ini. Terus yang kedua min 3 dikali min 1 dikali 3, hasilnya itu 9. Ditambah karena kan kalau ke arah ke kanan sini itu ditambah, kalau ke arah ke kiri itu dikurang karena hasilnya positif jadi tetap ditambah. Nah, selanjutnya 1 kali 2 dikali min 2 itu hasilnya min 4. Karena dia hasilnya min berarti di sini kita nulisnya dikurang. Terus selanjutnya itu 1 dikali 3 dikali 3 hasilnya 9. Karena dia ke arah ke kiri itu artinya dikurang untuk di sini. Jadi min 9. Lalu ada 1 dikali min 1 dikali min 2. Itu hasilnya min 2. Terus yang terakhir ada min 3 dikali 2 dikali min 2 hasilnya min 12. Nah, ini kita jumlahkan saja. Hasilnya dapat min 24. Untuk determinan A. Untuk determinan A1 itu sama seperti atas caranya, tapi untuk baris yang pertama ini kita ubah menjadi angka yang total ini 8, 1, dan 7 nih. Untuk baris pertama. Jadi yang ini juga berubah. Terus caranya juga sama, ini kali ke sini, yang ini kali ke sini, dan ini kali ke sini. Enggak hasilnya segini, dan ini juga ke kiri. 81 min 2, min 31 min 2, hingga hasilnya dapat kita min 72. Nah, selanjutnya juga kita cari determinan A2 dan A3-nya sama kayak tadi. Untuk A2, totalnya ini 817 kita masukin di baris kedua berarti karena kan determinan kedua. Dan untuk determinan A3 itu karena untuk ketiga, berarti kita masukin total ini di baris ketiga nih 817. Dan caranya sama kayak tadi, hingga kita dapatkan determinan A2 24, determinan A3 itu totalnya min 48. Nah, dari hasil determinan A1, A2, A dan 3, itu kita menggunakan rumus ini. XK sama dengan determinan AK per determinan A. Nah, di mana X1 kita nyari X1-nya dulu, determinan A1 dikurang determinan A. Determinan A1 itu kan kita dapatkan min 72, dan determinan A-nya itu dapatkan min 24. Jadi min 72 dikurang min 24, untuk X1-nya kita dapatkan sebesar 3. Dan untuk X2-nya, determinan A2 per determinan A. Determinan A2-nya itu sebesar 24, dibagi min 2, jadi hasilnya min 1. Untuk X3-nya, itu determinan A3 per determinan A, di mana min 48 dibagi min 24, yang hasilnya X3-nya itu sebesar 2. Jadi setelah kita ketahui, untuk sistem persamaan ini menggunakan matriks, kita mendapatkan X1-nya sebesar 3, X2-nya min 1, X3-nya 2. Oh, atau maksudnya, maaf, ini X1-nya ini untuk Oke, baik. Untuk X1, X2, X3 ini karena persamaannya ini ada X, Y, Z, jadi bisa kita asumsikan di mana X-nya ini untuk 3-nya itu X, dan untuk min 1-nya ini itu adalah Y. Karena di sini kan Y. Y itu sebesar min 1, dan 2 ini itu untuk si Z. Z itu sebesar 2. Karena ini saya belum ditulis, jadi ini X-nya sebesar 3, Y-nya sebesar min 1, dan Z-nya sebesar 2, karena persamaan di sini kan ada X, Y, Z. Jadi begitu jawabannya. Oke, jadi itu dia penjelasan saya seputar materi ujian akhir semester yang telah saya jawab. Kurang lebih mohon maaf dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.